Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang body thermoregulation. Setelah sebelumnya kita belajar tentang metabolisme, karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, thermoregulation ini merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap berada pada kisaran normal. Thermoregulation ini merupakan hal yang penting buat kehidupan manusia karena tanpa thermoregulation maka tubuh manusia tidak akan bisa melaksanakan fungsi tubuh secara adekuat atau optimal. Nah, berkaitan dengan thermoregulation ini, animal itu spesies animal itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ectotherm dan yang kedua adalah endotherm. Nah, ectotherm ini adalah kelompok animal yang suhu tubuhnya itu sangat tergantung pada suhu tubuh lingkungan. Ingat ya, dia suhu tubuhnya sangat tergantung pada suhu lingkungan. Sebaliknya kalau endotherm ini suhu tubuhnya tidak tergantung oleh suhu lingkungan karena bisa melakukan thermoregulation. Termasuk diantaranya adalah manusia, kemudian mamalia yang lain, burung, ini termasuk kelompok endotherm. Nah, pada manusia, ini berapakah suhu tubuh normalnya? Berkisar antara 30, kadang-kadang disebutkan 36,5 sampai 37,5 atau rata-rata 37 derajat Celcius ya. Nah, core temperatur ini yang paling akurat ini dilakukan pengukuran adalah pada daerah atau pada regio rektal. Ya, jadi probe termometernya diletakkan pada regio rektal. Oke. Nah, sistem tubuh manusia ini hanya bisa bekerja pada suhu optimum. Ya, sistem pada tubuh manusia hanya bisa bekerja pada suhu optimum, ya. Normal rata-rata 37 derajat Celcius. Oke, kita pindah. Nah, ini gambarannya. Ya, kadang-kadang disebutkan 37, kadang disebutkan juga 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Oke, thermoregulation ini apabila terjadi penyakit yang disebabkan karena virus atau penyakit infeksi yang lainnya, tentunya akan meningkatkan core temperatur lebih dari 37 derajat Celcius. Nah, infeksi yang disebabkan karena adanya invasi dari patogen ini menyebabkan tubuh akan berusaha untuk bertahan dengan cara melepaskan pirogen. Ya, pirogen ini bisa dilepaskan oleh sitokain, prostaglandin maupun tromboksan. Nah, pirogen ini dia bisa meningkatkan suhu tubuh. Nah, peningkatan suhu tubuh ini sebenarnya dia memiliki fungsi positif bagi tubuh. Mengapa? Karena bisa menyebabkan patogen tidak bisa tidak bisa berkembang biak. Ya, selain itu di dalam tubuh sendiri pada saat terjadi peningkatan temperatur tubuh, maka akan terjadi pembentukan antibodi. Kemudian yang kedua akan terjadi aktivasi dari enzim-enzim yang terlibat untuk mengeliminasi patogen-patogen ini. Ya, jadi sebenarnya peningkatan suhu tubuh itu juga memiliki makna positif bagi tubuh. Yang pertama itu mencegah atau menghambat perkembangbiakan dari patogen. Yang kedua, bisa merangsang pembentukan antibodi. Selain itu juga mengaktifasi enzim-enzim yang terlibat pada eliminasi patogen. Oke, kita pindah. Kontrol thermoregulation atau pusat kontrol thermoregulation itu terletak pada otak, khususnya pada hipothalamus.
hipotalamus, ya. Saat hipotalamus terangsang oleh adanya temperatur eksternal, baik yang terlalu panas atau terlalu dingin, maka secara otomatis hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke organ-organ yang terlibat seperti pada kulit, kemudian kelenjar, khususnya kelenjar keringat ya, kemudian pada otot dan juga langsung pada organ. Nah, apabila terjadi peningkatan suhu tubuh ini bisa disebabkan karena suhu lingkungannya terlalu panas, kemudian bisa juga disebabkan karena aktivitas tubuh yang sangat tinggi, contohnya adalah exercise. Nah, ini bisa menyebabkan rangsangan pada hipotalamus, ya. Peningkatan suhu tubuh ini akan merangsang hipotalamus. Hipotalamus akan mengirimkan sinyal pada sel-sel pada kulit yang menghasilkan keringat agar tubuh mengeluarkan keringat. Tujuannya adalah proses pendinginan. Oke, jadi kalau misalnya terjadi peningkatan temperatur tubuh, maka otomatis tubuh akan menurunkan temperatur tersebut dengan cara melepaskan panas. Yang pertama tadi dengan berkeringat, yang kedua melepaskan panas diantaranya adalah dengan mengeluarkan keringat, kemudian relaksasi otot, kemudian rambut-rambut pada permukaan tubuh dikondisikan untuk tidak berdiri atau dalam kondisi flat. Ya, jadi kalau terjadi peningkatan temperatur tubuh, maka tubuh bisa menurunkan dengan cara melepaskan panas. Salah satunya bagaimana caranya? Yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua relaksasi otot, dan yang ketiga adalah rambut-rambut pada permukaan kulit itu diposisikan flat atau tidak berdiri. Oke. Nah, sebaliknya apabila tubuh mengalami kondisi yang dingin gitu ya, apa yang dilakukan oleh tubuh sebagai mekanisme adaptasi? Yang pertama, otot skeletal itu justru akan berdiri untuk mendukung terjadinya proses menggigil atau shivering, ya. Jadi kalau tubuh dingin biasanya kita akan menggigil. Kemudian yang kedua, musculus pili erector, kadang-kadang disebutkan erector, kadang-kadang disebutkan erector, ini akan berdiri. Ya, ini akan berdiri. Nah, pada saat musculus pili erector ini berdiri, maka akan menghambat keluarnya panas. Ya, menghambat keluarnya panas atau menangkap panas. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau misalnya suhu tubuh kita itu panas, maka respon yang terjadi pada perifer adalah musculus pili erector ini dia mengalami relaksasi. Karena musculus ini relaksasi, maka rambut-rambut pada permukaan kulit akan posisinya akan flat ya, atau tidur atau tidak berdiri. Kemudian kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat. Sebaliknya kalau dalam kondisi suhu tubuh kita ini dingin, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah musculus erector ini kontraksi gitu ya, kemudian rambut-rambutnya berdiri ya. Ini rambut pada permukaan kulit berdiri sehingga menghambat pengeluaran panas. Selain itu juga produksi keringat juga diturunkan. Oke, kita pindah. Nah, mekanisme regulasi suhu tubuh itu sebenarnya ada 3, dimulai dari adanya rangsangan pada saraf sensoris atau afferent sensing. Kemudian rangsangan ini akan dihantarkan menuju ke pusat thermoregulation, yaitu pada hipotalamus. Kemudian baru setelah itu direspon oleh saraf motorik. Ya. Nah, pada permukaan tubuh, ya, di dalam tubuh kita ini terdapat reseptor, baik reseptor panas maupun reseptor dingin, ya. Jadi kalau ada rangsangan pada afferent, kemudian akan merangsang reseptor baik panas maupun dingin, ya. Kemudian rangsangan ini baik rangsangan panas maupun rangsangan dingin ini akan dihantarkan menuju ke pusat pengaturan suhu tubuh, yakni pada hipotalamus. Setelah itu hipotalamus akan mengirimkan sinyal
ke organ-organ eferen untuk memberikan respon, ya. Nah, kalau responnya apa? Jadi kalau misalnya individu itu merasakan terlalu panas, maka responnya normal akan melepaskan baju-baju yang terlalu tebal atau tidak menggunakan baju yang terlalu tebal. Sebenarnya kalau merasa dingin, individu tersebut akan memakai baju yang lebih tebal, ya. Oke. Selain itu responnya kalau misalnya ada temperatur yang terlalu ekstrim, bisa berkeringat, vasodilatasi atau vasokonstriksi pembuluh darah pada permukaan kulit, kemudian juga menggigil. Nah, thermoregulation ini juga ditentukan oleh produksi kalor atau pelepasan kalor, ya. Thermoregulation ini juga ditentukan oleh calor production dan calor release atau pelepasan kalor. Nah, calor production itu bisa diperoleh dari mana saja. Yang pertama dari basal metabolic rate, yang kedua adalah dari extra metabolism. Basal metabolic rate, kecepatan metabolisme basal yang terjadi pada sel, ya, ditambah dengan metabolisme ekstra yang bisa diperoleh dari aktivitas otot. Kemudian adanya pengaruh hormon tiroksin, epinefrin, norepinefrin. Masih ingat hormon tiroksin ini adalah hormon utama pada metabolisme tubuh, ya. Jadi kalau tiroksinnya meningkat, maka BMR akan meningkat, ya, metabolisme tubuh juga akan meningkat. Oke, kemudian adanya rangsangan simpatis. Sebenarnya rangsangan simpatis ini sama dengan rangsangan ini, ya, epinefrin dan norepinefrin. Kemudian juga peningkatan aktivitas sel. Nah, organ apa saja yang bisa memproduksi kalor? Yang pertama adalah liver, sama dengan hepar, sama dengan hati. Kemudian yang kedua adalah brain atau otak. Yang ketiga adalah heart, jantung. Dan yang keempat adalah muscle atau otot, ya. Di antara 4 organ yang bisa memproduksi kalor ini, yang paling banyak memproduksi kalor adalah otot. Oke. Nah, berikut ini adalah cara-cara pelepasan kalor, ya. Yang pertama ada 4 cara pelepasan kalor. Yang pertama adalah radiasi, yang kedua konduksi, yang ketiga adalah konveksi, dan yang keempat adalah evaporasi. Radiasi ini adalah pelepasan kalor melalui gelombang panas, ya. Radiasi ini merupakan 60% cara pelepasan kalor, ya. Cara pelepasan kalor paling banyak adalah cara radiasi, 60%. Yang kedua konduksi adalah pelepasan kalor ke benda yang kontak dengan permukaan tubuh, ya. Kemudian kalau konveksi ini sama dengan konduksi, jadi pelepasan kalor ke benda tetapi melalui udara. Pelepasan kalor tetapi melalui aliran udara. Kalau konduksi, pelepasan kalor menuju objek yang kontak dengan permukaan tubuh kita. Jadi harus ada kontak dengan tubuh benda tersebut. Kalau konveksi melalui aliran udara. Kemudian yang keempat adalah evaporasi, yakni dengan berkeringat. Cara pelepasan kalor ini yang paling banyak adalah radiasi 60% dan yang paling sedikit adalah konduksi. Oke, nah ini gambarannya, ya. Radiasi, pelepasan kalor dengan gelombang panas. Kemudian yang kedua adalah konduksi melalui kontak dengan benda. Konveksi melalui aliran udara, ya. Kemudian evaporasi ini adalah dengan cara berkeringat. Oke, kita pindah. Ini sama dengan gambar sebelumnya, ya. Ini secara molekuler, ya. Jadi pelepasan panas ada secara radiasi yang paling banyak. Kemudian konveksi ini melalui aliran udara. Konduksi melalui kontak dengan benda. Nah, ini, ya, ada kontak dengan benda. Kemudian ini adalah evaporasi, ya, pengeluaran H2O atau proses berkeringat. Oke, ini adalah gambaran pembuluh darah di bawah permukaan kulit, ya. Kalau vasokonstriksi ini panas cenderung
disimpan, ya, tidak dikeluarkan. Vasodilatasi, panas akan dikeluarkan dari permukaan kulit, ya. Coba Anda amati, ini pembuluh darah kapiler mengalami vasokonstriksi, arterinya vasodilatasi, ya. Kapilernya vasokonstriksi. Sementara yang ini kapilernya arterinya vasokonstriksi, kapilernya vasodilatasi. Dengan vasodilatasi ini harapannya panas bisa keluar, ya, melalui permukaan kulit. Oke, ini gambaran kalau misalnya ada rangsangan simpatis terjadi vasokonstriksi, ya, pada pembuluh darah. Kalau ada rangsangan parasimpatis, ini parasimpatis mestinya, ya, ini bukan simpatis, ini parasimpatis, maka terjadi vasodilatasi. Kalau rangsangan simpatis terjadi vasokonstriksi, rangsangan parasimpatis akan terjadi vasodilatasi. Oke, nah terkait dengan thermoregulation ini ada 3 keadaan yang akan kita pelajari berikutnya, ya, ini tentang hipertermia, kemudian tentang fever, dan tentang hipotermia. Oke, nah ini klasifikasi temperatur tubuh kita normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian yang termasuk kategori hipotermi apabila suhu tubuh kita kurang dari 35 derajat Celcius. Kemudian kalau suhu tubuh kita lebih dari 37 derajat Celcius sampai 38,3, ini disebut sebagai fever. Fever ini disebabkan karena adanya penyakit, infeksi, ya. Kemudian kalau hipertermi sama peningkatan suhu tubuh, tetapi kalau hipertermi ini disebabkan karena kerusakan pada termoregulator. Kemudian hiperpireksia ini kalau misalnya temperatur tubuh kita berada pada posisi di atas 40 derajat Celcius. Ini biasanya sudah ini menimbulkan kematian, ya. Oke, berikut ini adalah hipertermia. Hipertermia adalah suatu kondisi di mana temperatur tubuh meningkat sampai dengan 38,5 derajat Celcius. Hipertermia ini bisa disebabkan karena 1. Paparan panas dari lingkungan di luar tubuh. Yang kedua, nih yang saya sebutkan tadi, kegagalan thermoregulation pada tubuh. Ya, jadi hipertermia ini bisa terjadi karena paparan panas dari lingkungan. Yang kedua karena gagalnya thermoregulation. Gagalnya thermoregulation ini bisa menyebabkan gangguan pada beberapa organ. Contohnya, apa yang terjadi kalau misalnya tubuh kita mengalami hipertermi? 1, pada jantung. Beban jantung akan meningkat sehingga heart rate dan cardiac output ini akan meningkat. Apa itu cardiac output? Cardiac output adalah banyaknya darah yang dipompa keluar dari jantung setiap menit. Oke, kemudian sistem sirkulasi juga mengalami gangguan sehingga terjadi dehidrasi. Kemudian otak ini bisa mengalami iskemia atau edema. Kemudian pada organ pencernaan ini rentan mengalami perdarahan, juga rentan mengalami sepsis. Ya, apa itu sepsis? Suatu keadaan di mana tubuh kita tidak steril, ya, tidak steril, jadi sepsis, atau biasanya ditandai dengan beredarnya bakteri di sirkulasi, ini bisa menimbulkan keadaan sepsis juga, ya. Kemudian pada paru ini juga bisa mengalami gangguan yang disebut sebagai acute respiratory distress syndrome yang bisa disebabkan karena hiperventilasi. Hiperventilasi ini napas cepat dan dalam, ya. Hiperventilasi ini napas cepat dan dalam. Kemudian hiperapni ini adalah napas dalam. Kemudian bisa juga terjadi akibat vasodilatasi pulmonar. Nah, kalau misalnya terjadi hipertermi yang parah, ini bisa menimbulkan terjadinya heat stroke atau serangan panas yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada otak.
Heat stroke bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Oke. Nah, selain itu hipertermi juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut ya, akibat dehidrasi, tadi gangguan sirkulasi. Kemudian sel-sel liver mengalami gangguan itu bisa karena hipertermi ini akibat iskemia, kemudian peningkatan aktivitas dari sitokain. Kemudian pada beberapa organ itu juga menyebabkan terjadinya mikrotrombi atau terbentuknya trombus yang kecil-kecil. Kemudian gangguan keseimbangan elektrolit. Kemudian hipertermi juga menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Kemudian hipertermi juga bisa menyebabkan metabolic acidosis. Selain itu juga bisa menyebabkan respiratory alkalosis. Respirasinya mengalami alkalosis, metabolismenya mengalami asidosis akibat hipertermi ya. Kemudian hipoglikemia juga. Nah, penyebabnya apa? Tadi sudah sedikit disinggung. Penyebabnya yang pertama adalah paparan panas dari lingkungan. Yang kedua, produksi panas yang meningkat yang bisa disebabkan karena aktivitas yang berlebihan. Kemudian tiroid krisis, ini maksudnya adalah peningkatan hormon tiroid yang tidak terkendali ya. Tiroid krisis maksudnya peningkatan hormon tiroid yang cukup tinggi. Kemudian obat-obat yang bisa menimbulkan racun ya, seperti antikolinergik, kemudian MDMA ya, kemudian simpatomimetik, obat-obat yang memiliki kerja mirip dengan simpatis. Oke, nah selain itu juga tubuh tidak bisa melepaskan kalor. Ini juga bisa menyebabkan kondisi hipertermia karena tidak ada produksi keringat ya. Jadi penyebab dari hipertermia bisa karena paparan panas lingkungan, bisa karena produksi kalor yang meningkat, bisa karena peningkatan hormon tiroid yang terlalu tinggi, bisa juga adanya racun dari obat, yakni antikolinergik, MDMA, kemudian simpatomimetik, atau tubuh tidak bisa melepaskan panas. Oke, nah ini gejala dan tanda dari hipertermia. Ini sebenarnya bermacam-macam tergantung pada tipe hipertermia. Tetapi secara umum adalah yang pertama terjadi peningkatan suhu tubuh lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kemudian individu merasa gerah gitu ya, haus dan lelah. Kemudian pusing, kemudian merasa lemah, kemudian mual, dan juga bisa menimbulkan headache atau pusing ya. Jadi ini adalah gejala umum dari hipertermia. Oke, nah ini merupakan gejala-gejala hipertermia yang dibagi derajatnya ya. Yang pertama adalah heat stress. Heat stress ini disebabkan karena proses termoregulasi mulai terganggu. Juga bisa disebabkan karena keringat tidak bisa dilepaskan. Mengapa keringat tidak bisa dilepaskan? Karena memakai pakaian terlalu ketat atau bekerja di tempat yang panas ya, bekerja di tempat yang panas dan kelembapannya tinggi. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya heat stress. Kemudian gejalanya biasanya pasien mengalami pusing, lemas, haus, mual, kemudian juga headache. Ya, ini nice to know buat adik-adik ya. Kemudian juga bisa menimbulkan terjadinya heat fatigue ya. Heat fatigue ini bisa disebabkan karena berada di tempat yang panas terlalu lama sehingga menimbulkan lemas, haus, merasa tidak nyaman, kemudian kehilangan konsentrasi dan koordinasi. Kemudian tahap berikutnya adalah heat syncope. Ya, syncope itu pingsan ya. Jadi ini disebabkan karena lingkungan yang terlalu panas sehingga menurunkan aliran darah menuju otak. Akibatnya pasien mengalami pusing awalnya, kemudian berikutnya akan mengalami pingsan.
Kemudian heat cramp. Heat cramp ini bisa disebabkan karena individu melakukan exercise dengan intensitas yang berat. Bisa juga disebabkan karena bekerja di tempat yang panas. Nah, otot-otot yang mengalami kram itu biasanya disertai dengan rasa nyeri. Otot apa saja yang biasanya mengalami kram? Otot pelvis atau betis, kemudian paha, kemudian bahu, kemudian lengan, bisa juga abdomen. Ya, kalau hipertermi bisa mengalami heat cramp, ya, dan yang kram adalah otot-otot ini. Oke, berikutnya adalah heat edem, ya. Heat edem ini, edemnya ini terjadi pada bisa terjadi pada tangan, kemudian bisa juga terjadi pada kaki atau tumit. Heat edem ini bisa terjadi akibat duduk atau berdiri terlalu lama di tempat yang panas sehingga terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Oke, gejala berikutnya adalah heat rash. Heat rash itu terjadi ruam atau kemerahan pada permukaan kulit. Ini juga disebabkan karena terlalu lama berada di tempat yang panas. Kemudian heat exhaustion ini disebabkan karena kehilangan cairan dan garam dalam jumlah yang sangat tinggi. Jadi keringat yang dikeluarkan terlalu banyak sehingga terjadi gangguan keseimbangan temperatur tubuh. Biasanya pasien mengalami headache, kemudian sakit kepala, pusing, mual, haus, terjadi peningkatan temperatur tubuh pastinya, kemudian keringat berlebihan tetapi urin menurun. Ya, kemudian heart rate-nya meningkat. Kemudian sulit untuk menggerakkan anggota tubuh. Nah, pada heat exhaustion ini kalau tidak segera ditreatment, maka bisa menjadi heat stroke. Ya, apa itu stroke? Stroke ini adalah kondisi hipertermia yang paling parah. Karena itu harus segera dirawat, ditreatment. Karena kalau tidak segera dirawat dapat menimbulkan disabilitas atau kecacatan atau kematian. Ya, pada heat stroke, temperatur tubuh meningkat cepat sampai di atas 40 derajat Celcius. Oke ya, pada heat stroke ini merupakan gejala dari hipertermi yang paling parah. Yang karena itu harus segera ditreatment. Kalau tidak segera ditreatment bisa menimbulkan kecacatan atau kematian. Pada heat stroke terjadi peningkatan suhu tubuh yang sangat cepat, ya, sampai lebih dari 40 derajat Celcius. Di mana pada kulit itu akan merasakan panas, kering, kemudian keringat yang berlebihan. Pasien juga bisa mengalami kejang-kejang pada heat stroke, kemudian kesadaran menurun, pusing, kemudian ngomongnya sudah tidak jelas, ya. Oke. Bagaimana respon tubuh kalau mengalami hipertermia? Yang pertama adalah vasodilatasi pembuluh darah permukaan kulit sehingga panas bisa ditransmisikan lebih cepat ke kulit, ya, sampai 8 kali. Kemudian berkeringat sampai 10 kali dibandingkan normal. Kemudian juga kalor produksinya harus diturunkan. Jadi ini mekanisme adaptasi tubuh kalau terjadi hipertermi. Yang pertama vasodilatasi sehingga panas bisa diantarkan sampai 8 kali. Kemudian berkeringat sampai dengan 10 kali dibanding normal. Kemudian penurunan produksi panas. Oke, ini gambarannya hampir sama dengan tadi. Jadi kalau panas suhu tubuh meningkat, maka piloerector ini dia akan relaksasi sehingga rambut pada permukaan kulit akan flat sehingga produksi keringat bisa dilepaskan. Sebaliknya kalau dingin, musculus erector, piloerector dia akan kontraksi sehingga rambut berdiri. Rambut berdiri ini menghambat mengeluarkan panas, kemudian juga produksi keringat juga diturunkan. Nah, ini perbedaan antara fever dan hipertermia, ya. Dibedakan hipertermi dan fever itu berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah temperatur tubuh. Kalau hipertermi itu sebenarnya adalah kadang-kadang disebutkan normal, ya. Kemudian kalau fever itu lebih tinggi daripada normal.
Kemudian kalau termoregulasinya pada hipertermi, ini yang terganggu adalah termoregulasi, sementara pada fever termoregulasinya normal. Kemudian gejalanya fever ini sangat tergantung pada stage. Kemudian kalau hipertermi tidak tergantung pada stage, tetapi tergantung pada keparahan yang bisa meningkat dengan bertambahnya waktu. Oke. Kemudian efek fever ini bisa positif atau negatif untuk individu. Kalau hipertermi ini efeknya hanya negatif. Ya, kemudian treatmentnya, fever diberi antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh. Sementara hipertermi terapinya adalah dengan pendinginan fisik. Oke ya, jadi berbeda antara fever dan hipertermi. Nah, treatment kalau pada hipertermia, main treatmentnya itu adalah mekanisme pendinginan suhu tubuh. Ya, apa saja harus dilakukan? Yang pertama beristirahat dari aktivitas, ya, dengan cara berbaring. Yang kedua berteduh, ya, hindari heat stroke, hindari serangan panas, ya. Jadi berada pada tempat ruangan yang lebih dingin, ya, dengan aliran udara yang cukup baik. Kemudian minum cairan atau elektrolit, hindari minuman yang terlalu dingin. Ingat ya, dalam kondisi hipertermia, hindari kita mengkonsumsi minuman yang terlalu dingin. Karena beda temperatur yang terlalu jauh, itu akan menyebabkan terjadinya kram pada stomach atau lambung. Oke, kompres. Ya, kompres pada daerah kepala, kemudian leher, muka, atau bagian tubuh yang mengalami kram dengan menggunakan cold water, ya. Kemudian lepaskan baju-baju yang terlalu ketat, termasuk kaos kaki dan sepatu, ya. Jadi treatmentnya pada dasarnya kalau hipertermi adalah cooling down temperatur tubuh, ya, pendinginan. Ya, bisa beristirahat dari aktivitas, bisa berteduh, kemudian minum minuman, ya. Tapi ingat tidak boleh terlalu dingin, kemudian kompres, kemudian melepaskan pakaian yang terlalu ketat. Oke, berikutnya adalah fever. Tadi disebutkan bahwa fever itu berbeda dengan hipertermia, ya. Kalau hipertermia itu dia terjadi karena thermoregulation-nya yang rusak. Tapi kalau fever, ini kondisi di mana terjadi peningkatan suhu tubuh secara temporal. Ya, secara temporary atau sementara, ya. Seringkali peningkatan suhu tubuh pada fever ini disebabkan karena penyakit. Oke ya. Nah, kalau pada orang-orang dewasa biasanya fever ini tidak terlalu dirasakan, ya, karena itu tidak terlalu butuh perhatian. Tetapi pada bayi atau balita sedikit peningkatan suhu tubuh ini sudah mengindikasikan terjadinya infeksi yang serius. Ya, kalau pada dewasa fever ini hanya menyebabkan rasa tidak nyaman karena itu tidak terlalu diperhatikan. Sementara pada bayi dan balita, peningkatan suhu tubuh sedikit saja ini mengindikasikan adanya infeksi yang serius, ya. Nah, kadang-kadang fever ini dia akan hilang dengan sendirinya selama beberapa hari. Karena itu seringkali tidak di treatment. Nah, tetapi kadang-kadang juga kalau misalnya peningkatan suhu tubuhnya terlalu tinggi, maka perlu obat untuk menurunkan, ya. Nah, kemudian berapa sih suhu tubuh normal? Tadi sudah segi dibahas, ya, 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian kalau misalnya suhu tubuhnya itu minimal 38 derajat Celcius, ini kita sebut sebagai fever. Kalau meningkat lagi menjadi 39,5 derajat Celcius, ini kita sebut high fever. Ya, kemudian kalau sampai 41 derajat Celcius, ini kita sebut sebagai very high fever. Bedanya kalau fever itu disebabkan karena adanya infeksi, ya. Kalau hipertermi itu disebabkan karena gangguan termoregulasi
ya bisa disebabkan karena paparan panas yang terlalu tinggi dari lingkungan. Oke. Nah, apa gejala tanda dan gejala dari fever? Yang pertama berkeringat. Yang kedua adalah dingin, kemudian menggigil, ya, hipertermi, fever, merasa dingin kemudian menggigil, ya. Kemudian headache, kemudian sakit pada otot, kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian irritability ini mudah marah, ya, bisa mengalami dehidrasi, kemudian secara umum tubuh merasa lemas. Kemudian pada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, ini biasanya kalau terjadi peningkatan suhu tubuh atau fever, ini bisa mengalami febrile seizure atau kejang demam, ya. Nah, kalau sudah mengalami kejang demam, biasanya diikuti oleh kejang-kejang yang lain, ya. Biasanya diikuti oleh kejang-kejang yang lain. Pada usia 6 bulan sampai 5 tahun, kalau misalnya terjadi fever, biasanya diikuti dengan kejang demam. Oke. Penyebabnya apa? Fever ini bisa disebabkan karena virus, bisa disebabkan karena infeksi bakteri, bisa disebabkan karena panas yang berlebihan, ya. Kemudian juga bisa disebabkan karena inflamasi. Salah satu contohnya adalah rheumatoid arthritis. Bisa juga disebabkan karena malignansi atau keganasan, juga bisa menimbulkan fever. Beberapa obat seperti antibiotik, kemudian atau obat-obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya fever. Kemudian imunisasi, kalau di Indonesia ini kita sebut sebagai DPT, ya, difteri, pertusin, tetanus. Pertusin itu apa? Batuk rejan. Batuk rejan itu apa? Batuk terus gitu, ya, frekuensinya cepat sampai pasien mengalami kesulitan bernafas. Ya, kemudian imunisasi yang lain yang bisa menimbulkan fever adalah vaksin pneumokokal, ya. Nah, kadang-kadang ada juga fever yang tidak bisa diidentifikasi, ya. Fever apabila dia terjadi lebih dari 3 pekan atau 3 minggu, maka ini seringkali fever ini sudah bukan fever dari penyebab aslinya gitu, ya, atau seringkali disebut unknown origin kalau sampai lebih dari 3 minggu. Oke, nah komplikasi yang bisa terjadi kalau pada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, ini bisa menyebabkan, tadi sudah sedikit kita bahas, kejang demam, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya kehilangan kesadaran, kemudian sulit menggerakkan anggota tubuh, kemudian kejang. Apabila terjadi kejang, maka apa yang harus dilakukan? Nah, bila terjadi kejang, maka letakkan anak-anak di lantai gitu, ya, letakkan di lantai, kemudian jauhkan benda-benda tajam, kemudian lepaskan pakaian yang terlalu ketat, kemudian harus dipegang anak-anak untuk mencegah terjadinya cedera, ya. Kemudian jangan tempatkan sesuatu pada mulut anak-anak. Oke, jadi kalau misalnya pada anak-anak sampai terjadi kejang, jadi baringkan pada lantai, kemudian jauhkan benda-benda tajam, kemudian lepas baju-baju yang terlalu ketat, kemudian anak-anak itu harus dipegang untuk mencegah terjadinya cedera, kemudian jangan tempatkan atau jangan letakkan sesuatu pada mulut anak-anak. Oke. Nah, treatment yang terjadi kalau misalnya terjadi fever, apa yang harus dilakukan? Jadi untuk low grade fever, maka dokter sebenarnya tidak akan memberikan treatment kalau misalnya terjadi minor fever, ya. Kemudian kalau misalnya terjadi high fever, ya, high fever atau low fever tapi menyebabkan kondisi discomfort atau tidak nyaman, maka biasanya diberikan obat-obat seperti acetaminophen, kemudian ibuprofen, ya.
Kemudian ingat obat-obat ini harus dengan rekomendasi dokter ya. Kemudian penggunaan obat-obat untuk jangka panjang ya, penggunaan obat-obat dengan dosis tinggi jangka panjang ini hati-hati bisa menyebabkan kerusakan liver atau ginjal. Ya, obat ini acetaminophen atau ibuprofen ini harus dengan resep dokter atau dengan rekomendasi dokter karena penggunaan obat-obat ini dengan dosis tinggi dan jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan pada liver dan ginjal. Ya, nah apabila anak-anak ini masih ada demam setelah mengkonsumsi obat-obat ini dalam dosis yang tinggi, maka jangan diberikan obat lagi, tetapi harus berkonsultasi ke dokter. Ingat, apabila anak-anak telah meminum obat-obat ini dengan dosis yang tinggi, tetapi demamnya tidak juga reda, maka tidak boleh diberikan obat tersebut lagi ya. Harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Dan ingat, pada anak-anak jangan diberikan aspirin. Mengapa? Karena bisa menyebabkan keadaan yang fatal ya, bisa menyebabkan terjadinya sindrom Reyes. Oke, anak-anak tidak boleh diberikan aspirin ya. Kemudian mungkin dokter akan memberikan antibiotik ya kalau misalnya fevernya itu disebabkan diduga karena adanya infeksi bakteri ya, seperti pneumonia atau gangguan tenggorokan. Nah, antibiotik ingat tentunya tidak cocok untuk infeksi virus. Kalau ada infeksi virus, obatnya apa? Antivirus. Kalau infeksi bakteri baru diberikan antibiotik. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah hipotermia ya. Hipotermia suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu tubuh secara yang berbahaya ya. Jadi suhu tubuh menurun sampai dengan 35 derajat Celcius. Ini kita sebut sebagai hipotermia. Akibatnya adalah efek negatif pada tubuh. Contohnya pada kardiovaskular sistem itu terjadi disritmi atau aritmi ya, atau gangguan irama jantung ya. Kemudian kalau pada central nervous system, pada sistem saraf pusat ini terjadi aktivitas elektrik pada CNS yang menurun ya. Kemudian pada paru bisa terjadi non-cardiogenic pulmonary edema. Kemudian bisa juga terjadi cold diuresis. Pipisnya dingin ya, cold diuresis. Kemudian penurunan glomerular filtration rate dan renal blood flow. Mengapa? Karena pada hipotermia maka terjadi vasokonstriksi pada preglomerulus sehingga terjadi penurunan GFR dan RBF. Nah, kalau hipotermianya ini parah bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung, gangguan pernafasan sampai dengan terjadinya kematian. Jadi kalau hipotermianya parah ya di bawah 35 derajat Celcius itu bisa menimbulkan gagal jantung, gangguan respirasi sampai dengan terjadinya kematian. Nah, ini penyebab dari hipotermia. Oke, kita lewat. Nah, ini penyebab dari hipotermia. Hipotermia ini penyebabnya adalah karena produksi kalor yang lebih sedikit dibandingkan dengan kalor yang dilepaskan. Jadi kalor yang diproduksi lebih kecil dibandingkan dengan kalor yang dilepaskan. Ya, apa saja yang menyebabkan terjadinya produksi kalori yang lebih kecil dibandingkan kalori yang dilepaskan? Yang pertama adalah berada di tempat dingin yang terlalu lama. Ya, kemudian apabila cuaca itu dingin, apabila cuaca dingin ternyata individu tersebut tidak menggunakan baju yang tebal atau menggunakan baju yang terlalu tipis ya. Kemudian menggunakan baju basah dalam waktu yang lama. Kemudian berada di air terlalu lama ya. Contohnya adalah
karena kecelakaan kapal, ya. Jadi ini penyebab dari hipotermia, ya, suhu tubuh yang terlalu rendah akibat produksi kalori yang lebih kecil dibandingkan kalori yang dilepaskan. Ya, apa saja yang bisa menimbulkan produksi kalori lebih kecil dibandingkan kalori yang dilepaskan? Yang pertama, berada di tempat dingin terlalu lama, kemudian pada saat cuaca dingin itu menggunakan pakaian yang tidak tebal atau terlalu tipis, kemudian menggunakan pakaian basah terlalu lama, kemudian berada di air terlalu lama. Nah, ini beberapa risk factor atau faktor resiko pada hipotermia. Usia, ya, hipotermia ini rentan terjadi pada bayi dan orang tua. Ingat, hipotermia rentan terjadi pada bayi dan orang tua. Kemudian lelah itu juga bisa merasa terjadinya hipotermia. Gangguan mental seperti demensia itu juga bisa menyebabkan hipotermia. Konsumsi alkohol juga bisa menyebabkan hipotermia. Kemudian beberapa obat untuk depresi dan penenang itu juga menyebabkan hipotermia. Beberapa penyakit seperti hipotiroid, gangguan, ya, hipotiroid, kemudian artritis, stroke, diabetes, dan Parkinson disease ini juga menyebabkan terjadinya hipotermia. Nah, ini adalah tanda dan gejala hipotermia, ya, pucat dan dingin, muka pucat dan dingin saat diraba, kemudian mati rasa, menggigil, penurunan respon, kemudian gangguan bicara, kemudian stiff, ini biasanya terjadi pada otot, ya, otot kaku, kemudian sulit untuk digerakkan, kemudian kehilangan kesadaran, kemudian nafas pendek sampai dengan melambat, kemudian jantung awalnya mengalami palpitasi sampai akhirnya denyut jantung melemah. Kemudian pada bayi itu biasanya pada kulitnya itu terasa dingin dan tampak kemerahan. Pada bayi biasanya kulitnya terasa dingin dan tampak kemerahan. Selain itu juga bayi nampak diam, ya, kemudian lemah, kemudian tidak mau menyusu atau makan. Ya, kalau pada bayi ini pada kulitnya terasa dingin dan nampak kemerahan, kemudian bayinya diam biasanya, kemudian lemes, ya, kemudian tidak mau menyusu maupun tidak mau makan. Nah, ini gambarannya. Selain itu juga bisa menyebabkan confusion, ya, bingung, menggigil, sulit bicara, kemudian mengantuk, kemudian otot-ototnya merasa kaku. Nah, berikut ini adalah klasifikasi dari hipotermia, ya. Hipotermia itu dibagi menjadi 4 derajat, ya. Mulai dari ringan, moderate, kemudian berat. Nah, kalau ini yang sangat berat, ya. Nah, kalau misalnya suhu tubuh itu menurun sampai dengan 32 sampai 35 derajat Celcius, maka biasanya individu tersebut masih sadar, ya, kemudian menggigil. Tapi kalau sudah turun 28 sampai 32 derajat Celcius, ini bisa mengalami tidak menggigil lagi, ya, tidak sadar kemudian tidak menggigil, ya. Sudah tidak menggigil, tidak sadar, ya. Kemudian kalau sudah menurun sampai 20 sampai 28 derajat Celcius, ini kehilangan kesadaran dan tidak menggigil lagi. Nah, kalau misalnya suhu tubuhnya itu menurun sampai 20 derajat Celcius, maka sudah tidak lagi ditemukan adanya vital sign atau tanda-tanda vital kehidupan. Berbahaya, ya. Jadi ternyata penurunan suhu tubuh itu juga membahayakan, ya. Mulai dari ringan, moderate, kemudian berat, dan ini adalah sangat berat. Mengantuk, ya. Jadi ini masih sadar menggigil. Kalau ini mengantuk, ya, mengantuk tapi sudah tidak menggigil. Kalau ini tidak sadar,
tidak menggigil. Kemudian yang paling parah, ini sudah tidak ada tanda-tanda vital sign apabila temperatur tubuh menurun sampai 20 derajat Celcius. Oke, bagaimana respon tubuh kalau terjadi hipotermi? Yang pasti adalah vasokonstriksi pembuluh darah sehingga menghambat lepasnya panas dari tubuh, ya. Kemudian meningkatkan produksi kalor. Ini musculus piloerection, tentunya dia akan berkontraksi sehingga rambut-rambut berdiri, ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau misalnya temperatur pada darah atau kulit itu menurun, maka reseptor akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, ya. Hipotalamus akan mengirimkan sinyal menuju ke organ efektor. Salah satunya adalah musculus piloerector. Ini berkontraksi, ya, sehingga menghambat pengeluaran panas dari tubuh. Nah, komplikasi yang bisa terjadi pada keadaan hipotermia, yang pertama adalah frostbite. Frostbite ini radang dingin, ya, cedera yang terjadi pada kulit dan jaringan di bawah kulit akibat suasana yang beku, ya. Kemudian chilblain. Chilblain ini adalah jari-jarinya dingin. Ya, ini terjadi karena adanya inflamasi pada pembuluh darah kecil, juga pada saraf yang terdapat pada kulit. Kemudian transfoot, ini terjadinya alur-alur atau terbentuknya alur-alur pada kaki. Ini disebabkan karena kerusakan pada pembuluh darah dan saraf pada kaki karena terlalu lama berada di air, ya. Kemudian yang paling parah kalau terjadi kerusakan jaringan sampai kematian jaringan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada pasien yang mengalami hipotermia? Hipotermia ini merupakan kondisi yang emergensi, karena itu harus segera ditreatment. Yang pertama diperhatikan adalah perhatikan ada tidaknya denyut nadi dan pernafasan, ya. Dicek dulu denyut nadi dan pernafasannya, nafasnya masih ada atau tidak, ya. Kalau misalnya nadi dan nafasnya ternyata telah berhenti, maka harus dilakukan cardiac pulmonary resusitasi atau bantuan nafas sekaligus meminta pertolongan medis, ya. Nah, kemudian apabila ternyata denyut nadinya dan nafasnya itu masih ada, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membawa pasien menuju ke tempat yang lebih kering dan hangat, ya. Hati-hati pada saat memindahkan pasien. Mengapa? Karena pergerakan yang berlebihan ini bisa memicu terjadinya denyut jantung yang berhenti, ya. Jadi pada saat memindahkan pasien ke tempat yang lebih kering dan hangat, ini harus hati-hati, gerakannya tidak boleh terlalu keras atau tidak boleh terlalu kencang, karena bisa menyebabkan terjadinya denyut jantung yang berhenti, ya. Kemudian kalau bajunya basah, maka ganti dengan baju yang kering. Kemudian tutupi dengan selimut, ya, atau jaket tebal sehingga pasien merasa hangat, ya. Kemudian kalau misalnya pasien ternyata masih sadar dan bisa menelan, maka berikan minuman yang hangat dan manis, ya. Kemudian berikan kompres hangat dan kering pada kepala, pada leher, ya, pada leher, kemudian pada dada, juga pada pangkal paha, ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan kompres, itu kompres kering dan hangat, ya, pada leher, kemudian pada dada, juga pada pangkal paha. Ingat, hindari kompres pada lengan dan kaki. Mengapa? Karena dapat menyebabkan aliran darah yang dingin balik ke jantung, paru, juga otak. Ya, ingat, hindari kompres pada lengan dan kaki karena bisa menyebabkan darah yang dingin ini mengalir kembali ke jantung, paru, dan otak.
Selain itu juga hindari kompres dengan air panas, ya, karena beda suhunya terlalu tinggi, ya. Kemudian juga hindari bantal pemanas, penggunaan bantal pemanas. Kemudian hindari penggunaan lampu pemanas. Mengapa? Karena dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, juga bisa menyebabkan gangguan pada denyut jantung. Ya, nah kemudian setelah diberikan pertolongan pertama, pasien kemudian dibawa ke rumah sakit. Apa yang dilakukan di rumah sakit? Yang pertama, memberikan oksigen yang sudah dilembabkan, ya, bisa melalui masker atau melalui selang. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi respirasi dan meningkatkan suhu tubuh. Kemudian yang kedua adalah memberikan cairan yang hangat. Kemudian berikutnya adalah darah disedot gitu ya dan dihangatkan, kemudian dikembalikan lagi ke tubuh. Tentunya kalau sedot dan penghangatan darah ini dengan menggunakan mesin dialisis, ya. Kemudian yang keempat, memberikan cairan hangat yang steril. Ya, yang keempat, memberikan cairan hangat yang steril yang dimasukkan ke kavitas rongga abdomen, ya, menggunakan special hose atau spesial selang khusus, ya, sterile liquid. Nah, alhamdulillah selesai materi thermoregulation. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.